Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga di dalam Kristus Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, dan terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik keselamatan dari Tuhan. Dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pertama yang perlu kita perhatikan sesuai topik adalah keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak agama-agama yang terus mencari kebenaran Tuhan, yaitu keselamatan. Tak ada satupun di dunia ini tokoh yang menemukan keselamatan. Justru kecenderungan manusia selalu jatuh ke dalam dosa dan berhala-berhala. Manusia tak mampu mendapatkan kebenaran, akan tetapi justru pembenaran. Apakah keselamatan dapat diperoleh dengan hasil usaha manusia, dengan amal perbuatan? Jawabannya, itu hanya usaha yang sia-sia. Sekalipun bersemedi ke tempat-tempat sunyi, atau ke gunung-gunung, atau ke tempat yang dianggap keramat, kuburan, atau memuja-muja tokoh-tokoh tertentu. Sekalipun mempersembahkan sesajen atau bunga-bunga indah di bawah pohon yang rindang, atau menyampaikan sesajen di laut, menyembah batu atau patung-patung, ataupun hingga menyayat-nyayat tubuhnya, keselamatan itu tidak akan dapat ditemukan. Akan tetapi syukurlah kasih Tuhan Allah itu melalui hidup kita, bahwa keselamatan itu tidaklah diperoleh dari usaha manusia, akan tetapi dari cintanya Tuhan, kasih-Nya yang agung kepada manusia, yaitu dengan pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia. Tuhan Allah yang mau menjadi manusia Yesus. Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis, tetapi akan diterima melalui iman percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat.
yang telah mati bagi dosa-dosa manusia untuk menyelamatkannya, untuk menebus manusia itu dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Jadi Yesus adalah pokok keselamatan, tidak ada di luar itu. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dapat kita baca dalam Kisah 4 ayat 12, inilah kesaksian Petrus di hadapan Mahkamah Agama. Keselamatan hanya ada di pihak Tuhan, maka hanya Tuhan saja yang berotoritas memberikan keselamatan kepada manusia. Keselamatan abadi yang diperoleh melalui penderitaan Yesus itu tersedia hanya bagi orang yang mau taat kepadanya melalui iman. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, hanya Yesus satu-satunya yang mengungkapkan bahwa Dialah jalan keselamatan. Tidak ada satu orang pun tokoh di dunia ini yang berani dan sanggup memberikan pernyataan seperti itu. Tokoh-tokoh atau pendiri-pendiri agama di dunia ini semuanya mereka mati dan belum pernah bangkit lagi. Akan tetapi Yesus bukan pendiri agama. Dia memperkenalkan dirinya yang adalah juru selamat. Keselamatan itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, peganglah keselamatan yang sudah disediakan bagi saudara. Jangan ada yang mengambilnya daripadamu. Tetaplah dalam iman kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, di dalam perikop kita ini, jangan terbawa arus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sudah menerima keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan adalah jangan mau hanyut terbawa arus. Sekarang kita berada di tengah-tengah zaman now, zaman digital, internet. Kita sedang memasuki dan berada pada zaman industri 4.0. Semua serba dimudahkan, serba tersedia. Ya. Dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang dapat membuat hati kita terpincut. Hal-hal yang menarik yang dapat segera dinikmati. Semua serba COD-an. Ingin ini atau itu tinggal pesan. Mau GoFood tinggal diantar. Di internet banyak menyediakan gambar-gambar yang tidak pantas. Film-film yang tidak layak ditonton di bawah 17 tahun. Hal-hal yang goib pun ditawarkan bagi kita. Bisnis-bisnis berbau tahyul melalui benda-benda yang dianggap membawa keuntungan, penggandaan uang secara goib, investasi bodong, perkawinan yang tak seiman, perkawinan yang tak ingin memiliki anak, atau child free. Ini bertentangan dengan orang Batak, ya, yang mengatakan anak kokido hamoraon hasangapon dohot hagabeon, dan juga bertentangan dengan firman Tuhan, beranak cucu lah, ya. Nah, di sini anak itu adalah generasi penerus keluarga kita, marga kita. Tapi sekarang zaman sudah edan katanya, berkeluarga tapi tidak mau punya anak. Anehnya ada juga orang yang tidak mau berumah tangga tetapi mengawini bantalnya,
mengawini mobil kesayangannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang akan ditawarkan kepada kita. Harta, jabatan, kedudukan, dan tidak sedikit orang rela meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Inilah arus yang sangat deras. Saya sering mengungkapkan kemajuan internet ini bagaikan tsunami bagi generasi muda, juga pada kita orang tua. Kaum milenial, anak-anak kita sekarang tengah berada di dalam arus ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan setuju dengan ungkapan ini. Ibarat ikan, hanya ikan mati saja yang hanyut akan terbawa arus yang deras. Lalu kita bukan ikan, kita orang beriman yang berpegang teguh pada Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Maka kita harus berani untuk menerobos, berani untuk melawan arus di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Maka hanya orang berimanlah yang tidak akan hanyut terbawa arus ini. Ada amin? Amin ya. Itu sebabnya dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita, terutama anak-anak kita, tidak hanyut terbawa arus zaman ini? Penulis Ibrani memberikan peringatan bagi kita, bukan hanya kepada orang Yahudi Kristen pada saat itu, tetapi semua orang percaya di dunia ini di zaman sekarang. Ketiga, di dalam perikop kita adalah dewasakan panca indera rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita memiliki telinga yang mau mendengarkan suara gembala. Sama seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengar dan merenungkannya di dalam hatinya. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan dari sikap seperti itulah sehingga kita bisa membedakan suara-suara lain. Suara palsu, ajaran palsu, keselamatan palsu. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran palsu. Jangan tertipu dengan serigala buas yang menyaumar seperti domba. Jangan mudah percaya dengan hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya nabi dan telah mendengar suara Tuhan secara audible atau secara langsung. Jadi harus telitilah, benarkah itu atau tidak. Dan jangan percaya mendengar seolah-olah itu adalah suara Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis. Dan jangan percaya dengan seolah-olah itu adalah suara Tuhan yang mendatangkan ketakutan, kegelisahan, dan hilang damai sejahtera dalam hidup kita. Dari buahnya lah kita dapat melihat kepalsuan atau kemurnian ajaran yang kita dengarkan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus dan juga kesaksian dari para rasul harus diperhatikan. Jauhkan sikap acuh tak acuh akan firman Tuhan.
Sikap acuh tak acuh ini adalah sikap mendengar, tetapi sebenarnya tidak mendengarkan. Karena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi harus pekakan panca indera rohani. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita 2 telinga. Dan melalui firman Tuhan ini, peganglah keselamatan yang sudah kita terima, khususnya kepada orang-orang muda, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, agar tidak hanyut di bawah arus. Kata hanyut atau parareo yang menggambarkan bahaya yang kita hadapi. Kata ini dipakai dalam sastra Yunani zaman itu untuk menceritakan beberapa hal seperti cincin yang terlepas dari jari dan jatuh ke dalam jurang atau ke dalam sungai yang dalam. Memang benar tidak akan berbahaya kalau cincin lepas dari jari. Akan tetapi kalau sudah terjatuh jauh ke jurang atau sampai ke sungai yang dalam, maka kita akan sulit untuk mengambilnya kembali. Kemudian kata parareo ini digunakan pada peristiwa atau kisah rakit yang terhanyut melewati tempat penambatan. Memang tidak berbahaya kalau rakit kita terhanyut di bawah arus setengah meter. Tetapi sayang kalau rakit kita terhanyut di bawah arus hingga bermeter-meter, sehingga tempat penambatan itu tidak dapat dipegang lagi dan arus sungai semakin cepat sehingga kita terhanyut ke arah yang tidak menentu. Kalau kita pernah melihat peristiwa tsunami, apa saja yang dilewati hanyut, ya. Apakah itu jembatan yang tidak kokoh, rumah yang tidak kokoh, kendaraan, semua habis dihanyutkan oleh arus yang deras itu. Maka sudah tak tertolong lagi, sudah terlanjur masuk dalam bahaya itu. Itu artinya adalah iman kita harus kokoh. Rasul Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, itu benar sekali ya. Jika kita sering-sering mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan diperkaya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya bersyukur walau iman saya adalah warisan dari orang tua, tetapi apa yang sudah saya dengarkan, apa yang sudah diajarkan itu saya imani. Dan iman itu tidak lagi iman tradisi, tetapi iman yang didasari pengalaman bersama Tuhan. Karena sudah merasakan anugerah Tuhan, karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan masih banyak lagi yang dapat kita alami dan merasakan kebesaran Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan selain mendewasakan panca indera rohani kita? Tidak lain adalah ketaatan. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan tidak menyia-nyiakan keselamatan itu, dan kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, meneguhkan iman kita, serta dimampukan untuk mengatasi terjangan arus dunia yang bengkok ini. Dan Roh Kuduslah yang memberikan tanda-tanda, mujizat-mujizat, karunia-karunia-Nya. Apalagi sudah tercatat dalam sejarah bangsa Israel ada banyak tanda mujizat Tuhan Allah. Seperti
orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan Allah memelihara kehidupan mereka selama di padang pasir selama 40 tahun. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan, karya penyelamatannya. Yang paling besar karya penyelamatan Allah adalah Allah itu sendiri menjadi manusia. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya terbesar Allah untuk menyelamatkan manusia dari lembah dosa. Dan semua itu telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan digenapi serta disaksikan oleh para saksi, para rasul, orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekali lagi saya tegaskan bahwa peringatan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang percaya di sepanjang zaman. Peganglah keselamatanmu, jangan ada yang mengambil dari tanganmu. Tetaplah setia sampai mati, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tunjukkanlah perbuatanmu sebagai buah iman, menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Engkau memeteraikannya di dalam hati kami, bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat kami, dan telah menebus kami dari dosa, dari kuasa maut, dan dari iblis. Bapa di sorga, di dalam Kristus, berkatilah semua pendengar pada hari ini. Berikanlah kesehatan, panjang umur, dan juga kebahagiaan, serta Engkaulah yang menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan tolong mereka dalam setiap menyelesaikan permasalahan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang memberkati, menyertai, dan memberikan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.